Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kalian semua dalam keadaan sehat-sehat bukan? Ya, kakak senang sekali kalau kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Oke adik-adik, jangan lupa ya setelah menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan juga memakai masker serta cuci tangan ya. Jangan lupa protokol kesehatan harus kalian ikutin. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Yuk, mari kita memuji Tuhan yuk. Jangan males-malesan, harus semangat memuji Tuhan ya. Oke, yuk kita akan menyanyikan lagu pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manisik ya. Yang semangat ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Yuk sekali lagi ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Iya, dengan semangat penuh sukacita kita melayani Tuhan untuk kerja di ladang Tuhan ya. Jangan males-malesan ya, tapi tetap selalu penuh dengan semangat, dengan penuh sukacita. Baik adik-adik, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh salah satu teman kalian. Mari kita berdoa. Pagi Tuhan, kami akan memulai kebaktian online. Pada hari ini berkati kami semua dalam menjalani ibadah dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih sudah membawakan doa pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari lagu pujian PKJ 185, judulnya Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus siapa saja yang Tuhan inginkan ya, termasuk adik-adik dan juga kakak. Oke, semangat ya, kalau diutus Tuhan itu harus semangat ya. Mari kita nyanyikan.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Ya, adik-adik, dengan senang untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan dengan cemberut ya. Oke ya, tapi dengan penuh sukacita karena kita memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Nadia. Tapi sebelumnya kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh teman kalian ya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerapkan apa yang ada di firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati kakak yang akan membacakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Nadia. Adik-adik, nanti adik-adik baca di rumah ya. Alkitab dari Keluaran 2 pasal 23 dilanjutkan pasal 3 sampai 12. Sebelumnya Kak Nadia mau tanya nih, adik-adik tahu ini siapa? Itu loh bayi yang diselamatkan dengan dihadirkan ke sungai dan ditemukan oleh putri Firaun. Ya betul sekali, Musa. Musa dulu diselamatkan dan saat ini kita mau dengar kisah Musa yang lebih besar nih adik-adik. Adik-adik tahu kan bahwa bangsa Israel itu sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Setelah Yusuf meninggal, bergantilah raja Firaunnya, yang satu meninggal, lalu ada lagi yang naik tahta Firaun yang lain. Lalu kemudian sehingga Firaun dan bangsa Mesir yang lain sudah melupakan Yusuf. Nah, maka dari itu nih adik-adik, mereka melihat kok bangsa Israel makin banyak ya. Kok bangsa Israel jadi menguasai tanah Mesir ya. Sehingga mereka memperbudak, menyiksa bangsa Israel, bekerja tanpa henti nih adik-adik untuk para rakyat Mesir. Kan kasihan ya. Maka dari itu bangsa Israel itu selalu berseru-seru kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan untuk dibebaskan nih adik-adik. Adik-adik pernah berdoa minta sesuatu nggak yang pengen banget adik-adik mau? Berdoanya setiap hari atau adik-adik selalu berdoa untuk mama dan papa supaya mama papanya sehat, mama papanya kerjanya lebih semangat. Keren adik-adik? Atau adik-adik minta kesembuhan ketika sakit, Tuhan aku sedang
bahkan orang lain, Tuhan itu mendengar loh. Tuhan itu tahu loh. Jadi adik-adik, jangan putus asa dalam berdoa. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tapi tidak boleh nih memaksakan kehendak. Biarkan Tuhan juga bekerja. Dan di sini kita mau melihat bangsa Israel terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar doa mereka, dan belas kasihan Tuhan pun terjadi nih adik-adik. Maka dari itu, untuk menolong bangsa ini nih, bangsa Israel, Tuhan mau mengutus seseorang sebagai perantara dirinya. Siapa ya kira-kira? Tadi, bayi yang tadi, Musa. Tuhan mau mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Musa yang sedang mengiringi domba di padang, ada melihat ada semak-semak yang kebakar, tapi tidak merusak semak-semak itu. Biasanya kalau kita bakar sampah kan jadinya gosong ya, langsung hitam. Tapi ini semaknya baik-baik aja dengan api di sekelilingnya. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan ada. Betul loh adik-adik. Nah, adik-adik, maka dari itu Musa mendatangi, dan tanah di sekitarnya adalah tanah kudus. Bahkan Musa pun tidak mau melihat Allah, gitu ya. Dia hormat tunduk pada Allah yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, dalam peristiwa ini Allah berbicara kepada Musa. Allah ingin Musa mencari perantaranya untuk membebaskan bangsa Mesir. Tapi sayang nih, Musa mengatakan, siapakah aku Tuhan? Adik-adik pernah gak gitu ya ketika dipanggil sama mamanya, Nadia bantuin mama dong. Iya ma, nanti ya. Iya ma, siap gitu ya. Ada gak ya kayak gitu? Ada, sering gitu ya. Kita dipanggil langsung bilang, siap ma. Tapi ya adik-adik, kita gak langsung datengin mama atau papa kita. Lebih sering nanti nih 1-2 jam kemudian kita baru datengin. Dia tadi minta tolong apa mah? Tadi aku disuruh ngapain mah? Terus kata mamanya, aduh kelamaan, udah disuruh kakak kamu yang pergi, atau adik kamu yang pergi, atau mama yang pergi sendiri. Nah adik-adik, kadangkala kita pun menjawab, tapi seringkali kita menundanya. Lebih baik sih karena dia dibandingkan Musa. Sama aja nih adik-adik, karena kita tidak langsung melakukannya. Tuhan pun begitu. Ketika Musa menolak berbagai cara, Tuhan tak kehabisan cara agar Musa menjawab iya dan langsung melakukan perintahnya. Dengan cara apa? Tuhan berjanji menyertai dirinya. Tuhan akan menolong dan memberikan tanda-tanda kepada Musa. Tapi apalagi yang Musa katakan? Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Wah, di situ nih adik-adik, Tuhan marah. Adik-adik, mama papa mungkin pernah marah sama kita ketika kita tidak langsung menjawab panggilannya, atau bodoh amat nggak mau dengar sama panggilan minta tolong dari seseorang. Di situ juga orang bisa marah. Tuhan pun melakukan itu. Tapi Tuhan dengan kasihnya, Ia juga mengutus Harun kakak Musa untuk menolong. Ini cara Tuhan agar Musa bersedia. Cara Tuhan menolong adik-adik ketika adik-adik kesusahan. Tuhan menolong, menghadirkan orang lain juga untuk menolong kita ketika kita tidak siap. Ketika kita tidak percaya diri, Tuhan mengutus papa untuk memberikan semangat untuk kita, atau teman-teman secara virtual. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Atau video call, aku sedang sakit, video call, iya, cepat sembuh ya. Tuhan mengirimkan teman-teman sebagai penolong untuk kita, menemani kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajak adik-adik untuk mengatakan iya
dan langsung dilakukan. Sebab Tuhan mengutus kita dan Tuhan pasti akan melakukan berbagai cara agar kita mau dan bersedia. Adik-adik, kita mau baca ayat hafalannya diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Jangan lupa dibaca, diingat, dan diresapi adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk hari ini yang Tuhan sediakan. Tuhan, mampukan kami ketika Tuhan memanggil kami atau mama, papa, saudara-saudara kami memanggil kami untuk melakukan kebaikan. Tuhan, tolong mampukan kami untuk menjawab iya dan segera melakukan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk cinta kasih yang boleh Tuhan berikan. Kami juga mau kembali melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nadia. Bagus ya ceritanya ya. Tuhan sudah mengutus Musa dan sekarang Tuhan mau mengutus kita. Kalian sudah siap kan? Sudah siap dong ya, kita harus siap ya. Anak Tuhan harus siap sedia kalau diutus sama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Tentunya kalian sudah siapkan kan kotak persembahannya? Dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Kita akan naikkan pujian dari lagunya Aku Bawa dan Berikan ya. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah diberikan berkat dan kami mau bersyukur dengan memberikan persembahan untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan sepenuh hati. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami di saat kami akan kembali di keluarga dan juga kami akan sekolah kembali untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.